warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara penyebaran budaya positif oleh guru penggerak. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Ikhwan Kuncoro, yang saya Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir dalam ruangan kita ini. Semoga acara kita hari ini berlangsung dengan lancar. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung masuk ke acara kita, Bapak Ibu. Yang pertama, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ikhwan Kuncoro. Kepada Pak Ikhwan Kuncoro, saya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu, ini peserta atau gimana Ibu Desi? Peserta pengibasan budaya positif oleh guru penggerak. Yang kami hormati juga Bu Desi Fitriani, SPD, sebagai acara pengibasan budaya positif oleh guru penggerak sekaligus guru penggerak itu sendiri. Kemudian terutama yang sedang memvideokan acara ini, mudah-mudahan ya acaranya lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua sekarang sedang dalam acara pengibasan budaya positif oleh guru penggerak yang ditaja oleh Bu Desi Fitriani, SPD MPD. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan manfaat bagi kita semua, baik oleh Bu Guru, Ibu Guru tercantik kita, Bu Desi Fitriani, ataupun bagi kita semua sebagai peserta. Mudah-mudahan kedepannya juga bermanfaat bagi satuan pendidikan kita, memberikan manfaat yang berlebih kepada kita semua, tidak hanya sebagai tidak hanya khusus untuk Ibu Fitriani, untuk Ibu Desi Fitriani, tetapi juga memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian sambutan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kedepannya acara ini lancar dan mudah-mudahan kedepannya juga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ikhwan Kuncoro yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara doa. Kepada Pak Sugianto kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demi hikmatnya acara, baiknya kita berdoa dahulu. Saya akan memimpin doa secara Islam dan silakan menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi hamdan syakirin mazidah ya rabbana lakal hamdu fa syukroni kama yanbaghi li jalali wal karim wal adi sultan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pengibasan budaya positif oleh Guru Gerak. Kami hendak menyelenggarakan acara ini dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Qahhar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Sebatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan dosa, penerangkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugianto, semoga acara kita berlangsung dengan lancar. Baiklah, selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri.
Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian pengimbasan disiplin positif Ibu Desi Fitriani. Kepada Ibu Desi Fitriani kami persilahkan. Dengar suara saya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan multimedia ini. Memang kondisi udara sekarang di luar panas dan di dalam ruangan kita ini juga lumayan panas ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktunya kumpul dalam ruangan ini. Beribu terima kasih saya ucapkan karena berkesempatan dan meluangkan waktunya di dalam ruangan kita ini. Nah, adapun tujuan saya Bapak Ibu untuk berdiskusi di dalam ruangan ini itu mengenai penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak itu ada materi disiplin positif, tepatnya dalam modul 1.4. Nah, di dalam kinerja kita juga kemarin kita ngambil disiplin positif. Mungkin kegiatan saya ini juga akan berkaitan dengan kinerja disiplin positif yang dilakukan oleh sekolah kita. Jadi bisa sekalian untuk aksi nyata kalau Bapak Ibu ngambil PSN disiplin positif gitu. Jadi bisa sekalian dokumentasinya untuk kinerja. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan materinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bapak Ibu ada yang tahu maksud dari disiplin positif atau budaya positif? Ayo Pak Sugi kan DPD senior saya di calon guru penggerak. Kira-kira menurut Bapak apa sih disiplin positif atau budaya positif itu? Iya, calon kepala sekolah, amin ya Allah. Gimana Pak? Silakan. Terima kasih kepada Desi. Mungkin melemparkan pertanyaan saya itu tentang arti disiplin positif. Jadi disiplin positif itu sebenarnya kita di sekolah sudah sering menerapkan, yaitu tentang berbudaya positif ataupun kegiatan ataupun suatu aktivitas yang sifatnya adalah memberikan
kegiatan-kegiatan yang positif ya. Ya banyak sih contoh-contohnya. Mungkin yang ibu tanya baru tentang disiplin positif. Nanti kalau untuk sebelumnya gimana juga. Nah itu kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang sifatnya adalah positif ataupun yang baik. Nah, itu Bu. Terima kasih. Iya, kata Pak Sugi tadi disiplin positif itu kegiatan-kegiatan positif yang ada di diri kita. Terima kasih Pak Sugi. Nah, Bapak Ibu yang lain ada yang tahu apa itu makna disiplin positif? Oh, Iya Pak. bisa saya berikan satu contoh saja Bu ya. Iya, contoh. Kalau tadi Pak Sugi menyampaikan tentang mungkin definisi pengertian dari disiplin positif, saya hanya memberikan satu contoh saja. Apa contohnya? Dalam kegiatan ini disediakan minuman, kemudian makanan untuk kami. Ini juga salah satu contoh penerapan disiplin positif. Terima kasih. Iya. Makasih Pak Go. Jadi untuk disiplin positif tenaga lambung lah ya Pak ya. Betul, sangat betul. Nah di sini pembahasan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Nah sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tidak menggurui atau yang lebih tahu. Posisinya saya di sini tujuannya untuk menyampaikan pengetahuan yang saya ketahui sewaktu melakukan ini pendidikan di guru penggerak. Jadi saya sudah menyampaikan, saya nanti ada yang salah dari yang saya sampaikan, mohon untuk dikoreksi. Nah untuk disiplin positif sendiri itu ada beberapa konsep inti yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang ada di dalam budaya positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa sih itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam kurikulum Merdeka kita selalu disampaikan tentang pembelajaran diferensiasi. Kenapa begitu? Karena pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Terkadang kita belajar di dalam kelas menyampaikan materi, murid itu tidak senang dengan cara kita menyampaikan materi, dan mereka tuh pengen belajar dengan nyamannya mereka itu di mana. Nah, salah satu yang diambil itu model pembelajaran diferensiasi, belajar berdasarkan
minat dan karakteristik peserta didik ataupun gaya belajar peserta didik kita di dalam kelas. Nah, diharapkan paradigma baru ini dapat menggoncang dunia pendidikan kita, di mana memberikan kenyamanan belajar kepada peserta didik melalui pembelajaran diferensiasi. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini teori kontrol itu ada gambaran yang selama ini terjadi di dalam diri kita, bahkan proses pembelajaran kita, yaitu guru itu selalu mengontrol murid gitu. Kemudian guru bahwa semua penguatan positif efektif itu dapat bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa peserta didiknya untuk mengikuti kemauannya tanpa mendengarkan penjelasan dari mereka dulu. Nah, di sini disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab serta apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan ataupun ancaman dan hukuman. Sebagai peserta didik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila, di mana pasti peserta didik kita memiliki nilai-nilai positif. Pasti ada di dalam diri peserta didik kita itu ada nilai positif dari diri dia, misalkan dia jujur. Kemudian ada anak itu yang dia agak nakal, tetapi dia pasti memiliki hal positif, misalkan bisa menolong orang lain. Dari segi perilaku yang dia nakal, dia bandel, dia usil, tapi pasti ada hal positif dari dirinya. Contohnya aja kayak anak kita Rahman, itu kan di mata kita kan dia agak bandel, agak usil, agak lasak. Cuman kalau misalkan kita minta tolong kepada dia dengan senang hati menolong kita. Contoh, nak tolong bersihkan buku ini, nak tolong sapu ini, dengan senang hati dia menolong. Mungkin di dalam kelas dia agak lasak belajar, cuma di luar lingkungan kelas dia happy menolong kita. Itu hal positif dari diri peserta didik kita, salah satu contohnya. Iya, berarti dia secara gaya belajarnya kinestetik, seperti itu. Nah, di sini untuk nilai-nilai positif itu dikaitkan dengan kebutuhan belajar peserta didik kita. Nah, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, kedua kesenangan, ketiga bertahan hidup, keempat kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima kebebasan.
Maksudnya di sini ini penguasaan, misalkan contohkan anak kita siswanya hafiz, dia lebih memahami materi yang kita sampaikan di kelas, dia lebih memahami instruksi yang kita berikan di dalam kelas, dan tidak semua peserta didik yang seperti itu gitu. Peserta didik kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang dia cepat tanggap dengan instruksi kita, ada yang dia lambat. Nah, dari 5 ini masing-masing anak kita itu memiliki penguasanya yang berbeda-beda. Atau ada anak itu yang lebih senang dipuji, dia lebih termotivasi belajar karena pujian dari gurunya, seperti itu. Kemudian ada anak itu yang mengharapkan dari gurunya itu seperti kasih sayang dan perhatian. Nah, kalau kita tengok di sekolah kita ya Bapak Ibu ya, kayaknya anak kita ini lebih ke perhatian, kasih sayang, dan kesenangan. Dia lebih suka perhatian. Contohnya saya sendiri kalau belajar di dalam kelas itu belajar sambil mencari perhatian gurunya, biar lebih diperhatikan. Karena kan kadang-kadang saya sendiri siapa yang pintar, nah itulah fokus saya, yang lain terkadang terabaikan gitu. Nah, yang terabaikan inilah dia ingin mencari perhatian kita kayak mananya biar kita perhatian sama mereka. Nah, yang berikutnya itu kebebasan dalam pembelajaran. Mereka ingin bebas dalam belajar sesuai dengan karakteristik mereka, gaya belajar mereka. Nah, berikutnya itu motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini biar aku salah nih gitu kan, tapi aku benar, daripada aku diperpanjang oleh ibu tuh mending aku akuilah aku salah. Nah, seperti itu. Dia mencari kenyamanannya. Sebenarnya dia bisa mengungkapkan dirinya, aku benar loh Bu, aku tidak melakukan itu gitu. Sebenarnya dia bisa, cuma karena dia ingin mencari rasa aman dan tidak memperpanjang permasalahan, akhirnya dia ngakui kalau dia tuh yang dia salah. Sebenarnya dia tak salah, dia benar, cuma karena rasa takut akhirnya dia mengaku dia salah. Itu maksud dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, anak kita di dalam kelas agar kelihatan lebih pintar, nah dia lebih eksis gitu di dalam kelas. Padahal nanti kalau saatnya tak ada guru, disuruh belajar sendiri, dia tak mau. Ketika ada guru lah dia baru mau eksis. Di situ dia mengharapkan pujian dari gurunya. Nah, berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang untuk anak ini, perilaku peserta didik kita ini, dia tidak mengharapkan pujian dan tidak dia ingin jadi dia sendiri. Kalau dia ingin menolong tanpa mengharapkan imbalan dari orang, jadi ditulus dari hati. Nah, kira-kira di sekolah kita ada nggak ya anak-anak kita yang seperti motivasinya itu berbuat baik dari diri dia sendiri? Ada kebanyakan ada, cuman segelintir, sekitar 10 1 lah gitu, atau 3 lah gitu.
ada lah memang seperti itu. Itu yang maksud dari dia motivasi untuk berbuat baiknya itu dari diri dia sendiri. Nah, yang berikutnya itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman, penghargaan, kemudian konsekuensi dan restitusi itu berbeda. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan, sedangkan penghargaan itu tidak efektif. Kalau hukuman itu misalkan, nak, kenapa kamu tidak pakai sendal, sini sendalnya ibu nakak, kamu jalan kaki aja tanpa pakai sendal. Itu kan karena diingat anak kita, atau kita marahkan anak kita seperti merokok gitu kan, kita hukum di tiang bendera, dia dipertontonkan oleh orang banyak, itu hukuman. Karena itu hal yang menyakitkan bagi anak kita, akan diingatnya sepanjang masa gitu. Nah, kalau penghargaan dia hanya sifatnya bersementara. Di saat kita memberikan penghargaan aja, lepas dari itu yang mereka akan berbuat seperti diri mereka apa adanya. Yang intinya mereka hanya mengharapkan penghargaan. Nah, kalau dia konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, misalkan kalau konsekuensi ini ada kesepakatan antara si guru sama peserta didik. Jadi seandainya si peserta didik ini melanggar dari keyakinan yang telah dibuat atau kesepakatan yang telah dibuat, anak itu bakalan terima karena ada kesepakatan awal, udah ada kesepakatan dua belah pihak. Beda kalau sama hukuman tadi. Hukuman tadi sepihak, belum tentu si anak terima. Nah, kalau si konsekuensi itu udah seharusnya udah kesepakatan bersama. Nah, kalau seandainya anak itu tak terima, berarti anak itu tidak gentleman, karena kan udah kesepakatan berdua. Nah, kalau restitusi itu menyelesaikan masalah dengan menanyakan apa alasan anak itu berbuat kesalahan, kemudian si anak itu yang mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya, itu restitusi. Cuman kan sekarang nih kita jarang melaksanakan yang namanya restitusi. Contohnya misalkan anak terlambat, nak kamu terlambat kenapa? Kemudian ini ibu, saya bangun telat, bangun sering main game malam. Nah, perbuatan itu baik atau tidak, nak? Tidak, Bu. Bisa tak kamu, apa upaya yang kamu lakukan agar tidak terlambat? Dia mencari solusinya. Kemudian sudah semua tangan tiba. Dan itu yang restitusi tadi Bapak Ibu. Tadi di sini restitusi itu anak kita tidak langsung hukum, anak kita minta penjelasan dari dia kenapa dia berbuat salah, kemudian kita minta anak itu menyelesaikan permasalahannya, kemudian apa upaya yang dilakukan anak ke depannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebenarnya restitusi ini bagus diterapkan di sekolah, dan di sini untuk kategori posisi
restitusi ini tingkatan yang paling tinggi dan paling efektif diterapkan di sekolah, karena tidak ada rasa sakit dan rasa sakit hati dalam diri anak, karena kan dia yang berbuat masalah, dia yang mencari solusi dalam mengatasi permasalahannya. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Kita sebagai guru hanya sekedar mengarahkan aja, seperti yang disampaikan di hajat Dewantara. Guru itu sebagai penuntun dalam masa depan si anak, bukan sebagai pengatur ataupun penghukum. Cuman anak kita kadang-kadang udah dituntut tak mau berjalan bersama. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi yang sering dilakukan oleh guru. Yang tadi, penghukum langsung memberikan hukuman tanpa menanyakan, "Nak, kamu kenapa seperti ini?" Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, contoh pembuat rasa bersalah itu seperti ini Bapak Ibu. Misalkan si anak nilainya rendah, kita seakan-akan itu kesalahan anak. Kita bertanya, "Dan kan nilai kamu rendah seperti ini, ibu gagal loh nak menjadi seorang guru." Nah, secara tidak langsung kan anak merasa bersalah. Nah, ibu selama ini mengajar kamu tidak sepenuhnya, sehingga nilai kamu ini tidak bagus gitu. Seakan-akan anak itu, gara-gara saya ibu itu sedih, atau gara-gara saya nilai saya rendah, kemudian kepala sekolah memarahkan ibu ini karena nilai untuk di kelas ini rendah. Gara-gara saya jadi anak tertekan batinnya. Di situ yang membuat rasa bersalah. Nah, kalau yang untuk teman itu memberikan hukuman kepada anak itu, dia seperti teman. Guru ini sama anak itu seperti teman. Dia menyampaikan sesuatu itu ke anak seperti teman. Seandainya misalkan ada Bapak A melakukan hukuman kepada anak yang B, cuman posisinya dia menyampaikan itu ya kayak mana teman saling mengingatkan sama teman. Nah, di sini untuk posisi guru yang posisi kontrolnya itu adalah teman, guru ini bakal disenangi oleh anak-anak yang lain. Adalah nanti kecukuran sosial, "Oh, aku sama bapak ini aja, aku sama ibu ini adalah karena ibu tuh gak marah, dia nyampaikannya enak gitu." Jadi nggak efektif juga diterapkan untuk memberikan nasihat ataupun perbaikan terhadap peserta didik kita. Nah, yang berikutnya itu ada posisi pemantau. Nah, di mana posisi pemantau ini dia menginterogasi peserta didik ini. Misalkan anak ini ketahuan merokok. Nah, di mana kamu merokok? Kapan kamu merokok? Di mana kamu merokok? Kemudian apa aja yang kamu periksa di sana? Jadi anak terintimidasi. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Nah, itu maksud dari pemantau. Anak itu dihakimi bersama-sama, ditanya bersama-sama. Itu sebenarnya tidak boleh juga bikin anak merasa dirinya kezolimi. Nah, di berikutnya itu ada posisi manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol restitusi ini, yang paling tinggi itu
posisi manajer, di mana posisi manajer itu penyelesaian masalahnya, diketahui apa penyebab masalah si anak, kemudian apa solusinya, dinasehatin dulu, kalau nggak juga bisa dinasehatin, ditingkatkan nasihatnya, kalau bisa dibina, dibinasakan ada dibinasakan, dibina, seperti itu. Pokoknya intinya ya manajernya Bu tidak ya SDB yang terbaik lah, dia menyelesaikan masalah anak, memberikan hukuman kepada anak, tidak menganggap diri dia itu paling tinggi si gurunya tadi, tapi menyelesaikan masalah anak, mengajak anak itu berdiskusi bersama, itu yang manajer. Dan lanjut untuk menyusun dari disiplin positif kelas tadi ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini sangat penting ada di dalam peraturan kelas? Karena kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat ini, contohnya peraturan dalam penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 untuk motor. Ini kan sebenarnya keyakinan kelas ini kesepakatan kita pada anak dalam membuat suatu aturan. Jadi contoh kayak ini, nak, kita harus menggunakan helm ya nak ya. Kemudian kita tidak boleh memakai sendal ya dalam lingkungan sekolah, harus menggunakan masker. Nah, jadi membuat keyakinan kelas ini ada kesepakatan antara guru dan peserta didiknya, itu yang disebut dengan sebuah peraturan. Kalau tidak ada kesepakatan antara guru dan peserta didik, itu namanya hukuman. Berarti kan hanya sepihak gurunya saja gitu. Jadi hendaklah membuat peraturan baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita, ada kesepakatan antara anak kita dan orang tuanya. Jangan nanti kita aja yang membuat peraturan, si anak belum tentu akan menerima peraturan yang kita buat. Begitu maksud dari keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibentuk dapatnya ada beberapa kegiatan yang berupa dirilis dulu pesannya atau permasalahan yang sering terjadi itu apa, kemudian upayanya apa, kemudian dari hal tersebut kegiatan positif dari keyakinan kelas kita itu apa gitu. Nah, berikutnya itu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan upaya dalam menyelesaikan masalah anak. Balik lampu. Nah, segitiga restitusi ini ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi gimana Kak? Kak, di sini satu arah. Ini beranak-anak.
Dah. Mulai lalan. Mana ini ketiga? Situ. Dah. Dan itu ya Bapak Ibu, tiga institusi yang tiga tadi tidak tampil di dalam surat karena istri kita Panggil membayar. aku Juni. Seperti itu. Nah, sekian penyampaian dari saya dan cuma tugas saya selesai, aksi nyata saya udah terlaksana. Kan Bapak Ibu, Tutup. gimana Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Iya, pegang. Biar apa? Ya Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Nah, ini pertanyaannya, saya kira kita sudah sama tahu ya Bu. Nah, misalnya jika siswa melakukan kesalahan, apakah kita sebagai guru semakin menekan siswa? Gimana Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Iya, pegang. Biar apa? Ya Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Nah, ini pertanyaannya, saya kira kita sudah sama tahu ya Bu. Nah, misalnya jika siswa melakukan kesalahan, apakah kita sebagai guru semakin menekan siswa atau bertanya terlebih dahulu? Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Kalau yang dari saya pelajari di dalam teori kontrol tadi, ada namanya segitiga institusi. Kita tidak langsung memberikan hukuman atau menghakimi siswa. Seperti yang dibilang, bisa anak ditanya dia melakukan kesalahan itu apa gitu. Kemudian kita minta solusi dari anak itu biar kamu tidak seperti ini lagi, tidak melakukan kesalahan lagi. Apa solusi yang bisa kalian lakukan? Kemudian setelah kalian ini Bu solusinya, misalkan kami tidak terlambat kami bangun pagi lebih awal gitu kan. Nah, bisa nggak ini yang kalian sebutkan ini tidak bisa kalian terapkan di rumah, bangun lebih awal, tidur lebih cepat, kemudian besok tidak terlambat lagi, bisa nggak nak? Bisa Bu, katanya. Udah kita buktikan saja kalian itu memang menerapkan janji kalian atau tidak. Seandainya besok dia berbuat kesalahan lagi, berarti anak-anak ini tipe yang tidak tepat janji, dia ingkar janji. Nah, di situ berarti kita lebih tingkatkan lagi keyakinan kesepakatan kita. Bisa juga dengan kontrol kita bersama orang tua, karena kan kita menuntun si anak tidak lepas dari kerjasama antara guru dan orang tua nih. Kalau misalkan di sekolah rasanya dia sudah berjanji sama kita, ternyata dia ingkari janji
kita bawa orang tuanya untuk kita diskusi sama-sama. Kita panggil orang tuanya agar bisa membangunkan anaknya lebih tepat, karena kalau anaknya sendiri ya itu ikan jadi gitu. Kita tahu dengan bantuan orang tua anak ini bangun lebih awal lagi dan tidak telat datang ke sekolah. Dan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desi, salam guru penggerak. Tadi waktu apa ya namanya restitusi, ada penghargaan dan hukuman. Jadi dikatakan kalau penghargaan itu hanya sesaat dikenang siswa, kalau hukuman akan dikenang sepanjang masa. Saya kurang memahami hal ini karena menurut saya selaku siswa kalau dikasih penghargaan sama guru sepanjang masa, kalau hari kita badan, saya mesti ingat sebanding gitu, sejalan dengan hukumannya. Kenapa hanya hukuman saja akan dikenang sepanjang masa, atau penghargaan hanya dikenang sesaat saja? Ataukah saya salah mengartikan? Silakan mohon penjelasan Ibu Desi. Baik Bu Laila, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya terapkan ke diri saya sendiri. Saya pernah diberikan hukuman kepada dari guru saya terhadap saya. Waktu itu saya terlambat datang ke sekolah waktu SMA dulu. Nah, hukuman yang diberikan itu menurut saya sangat memalukan diri saya sendiri. Di depan orang banyak gitu loh, saya dipermalukan karena terlambat. Memang iya, cara saya yang saya lakukan itu salah, cuman tidak seharusnya seperti itu gitu. Makanya di sini saya berkata tadi Bu, hukuman ini sifatnya menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan itu pasti akan kita kenang, bahkan seumur hidup kita akan kita kenang. Nah, sedangkan penghargaan, kenapa saya bilang tadi sesaat? Nanti kalau seandainya si A ngasih kita penghargaan, si B ngasih kita penghargaan, si C ngasih kita penghargaan, saking banyaknya penghargaan terhadap diri anak itu, dia lupa penghargaan yang mana, kepada ibu yang mana. Bahkan kadang anak-anak pintar ini pun udah biasanya aku dapat penghargaan, dan biasanya kan anak-anak yang sering dapat penghargaan yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi biasanya, dan mereka menganggap biasa aja tuh. Beda sama yang mereka yang dapat hukuman gitu. Kalau beda sama anak-anak yang sering dihukum kan, aku aja. Cuma ada beberapa tergantung diri anaknya juga Bu. Kalau anaknya itu sifatnya rasa tersinggungnya itu tinggi, maka sampai kapanpun bakal diingatnya. Cuma tadi kenapa kok yang hukuman lebih sifatnya lebih lama? Karena rasa sakit yang ada di diri anak itu sendiri. Sedang kalau penghargaan mungkin dia tipe anak yang sering dapat penghargaan dari orang lain. Jadi sekali dia sekali dia dapat penghargaan dari sini ya biasa aja, aku udah sering. Nah kadang ada juga aku baru sekali dia dapat
Di mana Bapak Ibu? Mana Bu Laila? Iya, bergantung kepada diri anaknya dan tergantung kalau hukuman nanti tergantung kepada yang menghukumnya itu tipenya bagaimana gitu. Kalau misalnya sewajarnya saja, nah berarti ya sampai di situ saja. Kalau misalkan rasanya menyakiti kepada anak, mungkin maka dikenakan sampai seumur hidup. Nah, Bapak Ibu, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara pengibasan budaya positif oleh guru penggerak. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada perkataan yang dari saya ini salah. Posisinya saya masih sedang belajar. Nah, dari itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar? Itulah penyampaian disiplin budaya positif oleh Bu Desi Fitriani. Sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Semoga dengan adanya pengibasan kita dari Bu Desi ini, mulai dari sekarang kita terapkan restitusi segitiga dengan anak-anak kita supaya yang anak ingat itu adalah hal baik tentang kita, bukan hal buruk. Insya Allah, amin ya robbal Amin. Semoga pengimbasan ini menambah pengetahuan kita semua. Semoga kita menjadi yang lebih baik lagi sebagai guru. Amin ya robbal alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila, cerdas